Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'tilu wa aqrabu littaqwa. Wa fi riwayatin sayati zamanun ala ummati salatinuhum kal asad wa mujarra'uhum kadhib wa qadahum kal qalb wa sairun nasi kal aghnam fa kaifa ya'isul ghanamu minal asati wa dhibi wal qalb. Rawahu Adz-Dzahabi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mimbar Masjid Al-Wahyu khotib mengajak kepada diri khotib sendiri dan kepada jamaah untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dengan cara berjuang menegakkan dan mengamalkan syariat Islam secara keseluruhan dan meninggalkan semua larangan Allah dengan cara menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 14 abad yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa akan datang suatu zaman di mana pemimpinnya, kepala negaranya mempunyai sifat jahat seperti singa, para menterinya seperti serigala, dan penegak hukumnya, hakimnya, jaksanya, pengacaranya, polisinya seperti anjing. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Dzahabi dari sahabat Anas bin Malik sebagai berikut: sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman yang melanda umatku, salatinuhum kal asad, di mana kepala negaranya, pemimpinnya seperti singa, wa mujarra'uhum kadhib, dan para menterinya seperti serigala, wa qadahum kal qalb, dan penegak hukumnya, hakimnya, jaksanya, pengacaranya, polisinya seperti anjing. Wasairun nasi kal aghnam, dan umat kebanyakan rakyat seperti kambing. Fakaifa ya'isul ghanamu minal asati wa dhibi wal qalb. Coba kalian bayangkan bagaimana nasib kambing yang hidup di antara singa, serigala, dan anjing. Ini hadis riwayat Adz-Dzahabi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menggambarkan pada suatu saat akan datang pemimpin negara yang karakternya seperti singa, bukan karena keberaniannya, tetapi karena buas dan rakusnya. Singa adalah binatang buas yang sering menerkam mangsanya tanpa ampun untuk dimangsa, dicapit-capit, dan dimakan dengan rakusnya. Mengapa bisa seperti ini?
karena mungkin waktu mencalonkan jadi pemimpin sudah mengeluarkan biaya banyak, bahkan disponsori oleh oligarki, maka ketika sudah menjadi pemimpin berani menjual sumber daya alam kepada pihak asing. Menteri-menterinya seperti serigala terkenal binatang yang licik dan culas. Serigala tidak berani mengejar mangsanya sendirian, tapi beraninya beramai-ramai untuk mengajar mangsanya dan ikut memangsa binatang yang sudah diterkam oleh singa. Maka kalau kita dengar, kita lihat di media elektronik banyak menteri yang tersangkut korupsi. Adapun penegak hukumnya, hakimnya, jaksanya, pengacaranya, polisinya seperti anjing. Karakter anjing akan tunduk patuh kepada siapapun yang memberi makan, meskipun yang memberi makan itu adalah penjahat. Jika ada manusia bermental anjing, maka negaranya akan sangat rusak, mudah dijajah dan dikuasai oleh penjajah. Sebab penjajah sangat tahu karakter anjing, maka sang penjajah akan terus memberikan umpan kepada anjing hingga hewan itu tunduk patuh kepada sang penjajah. Hakim yang bermental anjing akan memutuskan perkara berdasarkan permintaan sponsor karena telah mendapatkan uang sogokan. Sementara umat, kebanyakan rakyat merupakan diumpamakan seperti kambing yang bodoh dan tidak perlu punya pedoman hidup, tidak punya prinsip, dan sering menerima uang serangan fajar yang setiap menjelang pemilu yang jumlahnya tidak seberapa, hanya ada yang 20.000, 50.000, paling banyak 100.000, yang akan menghasilkan pemimpin curang, culas, korup, rakus seperti singa, serigala, anjing yang ujung-ujungnya mensalakan rakyat. Jamaah Jumat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin yang berkarakter seperti singa yang buas dan rakus, menteri yang berkarakter seperti serigala, licik dan culas, ditambah hakim yang berkarakter anjing, hobinya menjilat, maka rakyat hanya akan menjadi kumpulan kambing bodoh yang terlunta-lunta karena terzalimi, tak ada yang membela. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah zaman yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu yang sangat mengerikan sebut, apakah sudah terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kejadian tersebut tidak menimpa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang bisa Khatib sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wa mu'minina wa mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.